warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu kader sekalian? Alhamdulillah sehat, luar biasa, jos. Selamat buat kita semua. Hebat betul ibu kader. Saya Dr. Tri Fatimah Zahra. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cara pengukuran faktor risiko PTM ya. Untuk mengetahui seseorang itu apakah dia punya faktor risiko atau tidak, banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan. Nah, pada sesi ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara memeriksa tekanan darah ya. Karena kan ibu sudah dijelaskan kemarin ya bahwa salah satu penyakit tidak menular itu adalah apa, Bu? Nah, betul sekali ibu kader yang nantinya akan memberikan penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya sebelum menentukan seseorang itu tekanan atau tidak, harus tahu dulu cara mengukurnya bagaimana. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Silakan siapa yang berminat menjadi sukarelawan untuk diukur tekanan darahnya. Oh, silakan Bu. Namanya siapa Bu? Ibu Lia. Nah, silakan Ibu Lia di depan. Silakan Ibu Lia dulu. Ya. Ibu kader tolong diperhatikan ya, karena nanti ibu-ibu yang akan menensi tekanan darah warga sekitarnya ya. Bagaimana cara mengukur tekanan yang benar. Nah, pastikan Ibu Lia ini duduk dengan tegak, kemudian juga rileks ya. Ya, Ibu harus rileks ya Bu ya. Kemudian selama pengukuran Ibu diupayakan tidak berbicara. Kemudian Ibu juga tidak memegang tensimeternya ini ya. Nah, kemudian juga Ibu apa alat yang perlu kita periksa, yang perlu kita persiapkan untuk mengukur atau memeriksa tekanan darah apa Bu yang harus kita siapkan? Tensimeter. Nah, ini namanya tensimeter. Nah, tensimeter yang sekarang yang digunakan, yang direkomendasikan adalah tensimeter digital seperti ini. Selain duduk secara tegak, tangan pasien juga atau tangan orang yang akan diperiksa itu diupayakan sejajar jantung. Nah, kalau tipis bisa langsung tidak usah diangkat bajunya. Kalau tebal ada 1 sampai 2 cm di atas ini. Kelihatan ya Bu ya? 1-2 cm di atas sikunya. Di atas sikunya. Pastikan ini rapat, ibunya rileks. Oke, dan kita tunggu alatnya bergerak ya Bu. Kita tunggu beberapa saat ya, sampai angka sistol yang di atas, diastol yang di bawah itu sampai angka dua-duanya keluar. Nah Bu ya, sampai angkanya keluar seperti ini ya, ada di atas sistolnya. Sistol itu tekanan darah yang atas 123, kemudian diastolnya 87, kemudian ini ada nadinya 85. Jadi Ibu ini bagus normal Ibu ya, tapi ini secara umum begini cara memeriksa tekanan darah. Saya tutup dulu. Sampai sini ibu-ibu paham? Paham. Ya. Nanti kita satu-satu kita coba latihan ya, seperti itu. Praktek ya. Siap. Nanti untuk selanjutnya ada sesi pengukuran lingkar perut dan pemeriksaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Perkenalkan saya Rosita Dewi. Saya perawat di Puskesmas Perapatan. Ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, jos. Ya, mantap ya ibu-ibu ya, semangatnya juga ya. Oke. Sekarang saat ini saya akan membawakan tentang pengukuran faktor resiko pada penyakit tidak menular ya, seperti
seperti yang sebelumnya telah dibahas ya, apa saja itu penyakit tidak menular. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukurannya. Nah, untuk saat ini kita untuk pengukuran lingkar perut ya, Bapak Ibu ya. Untuk pengukuran lingkar perut itu untuk mendeteksi juga penyakit tidak menular. Karena dari lingkar perut itu bisa terlihat resiko-resiko pada penyakit tidak menular ya, yang ada pada Bapak Ibu atau pada keluarga. Jadi kita bisa deteksi dini. Ya, siapa yang bisa mau mencontohkan sebagai model? Saya. Silakan Ibu, silakan ya. Jadi Ibu siapa? Tuturi. Iya. Ibu dari RT mana? RT 28. Iya, Ibu. Jadi Bu Tuturi ini nanti kita lihat ya bagaimana cara pengukuran lingkar perutnya ya. Jadi yang kita lakukan adalah, mohon maaf Ibu ya. Jadi untuk pengukuran lingkar perut, yang pertama dilakukan, mohon maaf, tulang rusuk yang bagian atas ya Bu. Ya. Nah, jadi kita raba tulang rusuk bagian atas. Nah, paling bawah ya. Tulang rusuk yang paling bawah itu sebagai garis atas. Nah, ya ini kita alatnya, maaf Ibu-ibu ya, ini alatnya kita pakai meteran ya. Maaf Ibu ya, ini ya. Ini sebagai bagian atas ya. Lalu yang untuk selanjutnya adalah kita tentukan batas bawahnya dengan ini. Kita pakai tonjolan lengkungan di bagian tulang panggul atau pangkal paha ya, yang bagian menonjol. Nah, di sini ya. Nah ini 9 cm. Jadi kurang lebih berarti kita ambil garis tengahnya ya. Garis tengahnya 4,5. Nah, inilah yang akan kita ukur. Ya, jadi ini yang akan kita ukur untuk lingkar perutnya. 4,5 ya. Mohon maaf ya. Kita tarik dari titik tadi ya. Iya. Oke, pastikan ini. Nah, lingkar perutnya 70 cm. Jadi 70 cm itu normal atau bagaimana Ibu? Ada Ibu yang tahu? Kan tergantung. Ya. Jadi untuk lingkar perut itu ada standar normalnya ya. Jadi untuk lingkar perut itu normalnya untuk wanita 8 cm. Jadi sekalipun laki-laki atau perempuan dia badannya kurus tapi lingkar perut yang lebih dari angka normal tadi itu termasuk obesitas, tapi obesitas sentral ya, dan itu juga beresiko terhadap penyakit tidak menular ya. Jadi lingkar perut itu kita bisa deteksi dari lingkar perut aja kita bisa mendeteksi faktor risiko yang ada pada diri kita ya, ibaratnya seperti itu. Jadi bisa dipahaminya cara mengukurnya tadi ya, kita pada lingkar perut, dan pada saat pengukuran sebenarnya lebih bagus pakainya agak tipis. Iya, seperti itu ya. Mungkin terima kasih Ibu ya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan di sini untuk pengukuran lingkar perut ya Bapak Ibu. Nanti untuk selanjutnya mungkin kita akan adakan nanti untuk pengukuran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu kader yang sudah menyempatkan hadir. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Prisdina Alifa Adita, biasa dipanggil Vivi. Saya petugas Pronkes Puskesmas Perapatan. Bapak Ibu, nanti kalau saya bilang salam sehat perapatan, perapatan sehat, perapatan mantap. Oke. Ya. Salam sehat perapatan. Perapatan sehat, perapatan mantap. Mantap. Hari ini kita akan berlatih aplikasi terbaru dari Kementerian Kesehatan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar sebelumnya. Aplikasi ini adalah aplikasi Sehat Indonesiaku. Biasanya disingkat dengan aplikasi ASIP. Jadi aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi baru untuk screening faktor risiko PTM. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya informasikan bahwa aplikasi ini hanya bisa diakses di HP Android. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang mempunyai HP iOS itu belum tersedia. Jadi Bapak Ibu ke menu Play Store ya. Kita ketik ASIP. Ini pilih yang Sehat Indonesiaku.
Nanti jika telah terinstal, kita buka. Bapak dan Ibu semua wajib hukumnya untuk menyiapkan nomor induk kependudukan atau KTP. Di sini dimasukkan oke. Nanti di sini diisi. Kemudian contoh ya Bapak Ibu ya. Ini nama saya 124. Nanti akan masuk kode OTP di HP Bapak Ibu yang ada nomor WhatsApp-nya. Itu tadi jika sudah terdaftar, kita masukkan nomor WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita di sini masuk. Akan ada kode OTP yang masuk di HP Bapak Ibu yang ada WhatsApp-nya. Ya. Jika sudah di-save, akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti yang Bapak Ibu lihat di bawah ini. Jika sudah diisi semua, bisa kita klik lanjut. Nah, akan ada muncul lagi pertanyaan-pertanyaan. Di next saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan ada riwayat penyakit, faktor resiko, pemeriksaan kesehatan 1, pemeriksaan kesehatan 2, sampai pemeriksaan kesehatan 3. Dan terakhir ada pemeriksaan kesehatan 4. Jika sudah semua, bisa klik kirim. Jika sudah klik kirim, akan muncul hasil pemeriksaan antropometri, tekanan darah. Ini adalah hasil dari kuesioner yang telah diisi sebelumnya. Jika dirasa sudah selesai, bisa klik simpan pada menu di bawah. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita tutup pelatihan penggunaan aplikasi Asik ini. Jika nanti ditemukan kendala dalam pengaplikasiannya, bisa Bapak Ibu menghubungi saya. Saya berterima kasih banyak atas kesempatannya untuk meluangkan waktunya pada siang hari ini, dan kami mohon dukungannya kepada Bapak Ibu semua dalam mendukung program dari pemerintah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.